Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali dengan ngebahas kontroversi di laga Semen Padang kontra Barito Putra, terutama soal gol Ryuhei Michibuchi yang dianulir. Yang pertama, kami berharap Erick Thohir sebagai ketua komite wasit memecat wasit Gideon Dapaherang, asisten wasit Asri Mardiono, wasit VAR Nanda Naufan Afandi, dan wasit keempat Rio Permana Putra, sebab orang-orang ini sudah melakukan kelalaian yang sehingga mengakibatkan satu tim rugi dan kalah. Gol Michibuchi ini 100% sah, bola itu sudah melewati gawang dan gak ada pelanggaran apapun dari Michibuchi. Saat Michibuchi menyentuh bola itu gak ada kontak sama sekali dengan kiper Barito. Nah, buat apa ada VAR kalau masih kontroversi kayak gini? Ini wasit-wasit seperti ini nih yang bikin muka PSSI yang udah mulai bagus ini akan tercoreng lagi nih. Yang kedua, kami mau menanyakan nih kelayakan Stadion Sumbar yang masih dalam tahap renovasi, tapi kok udah dipakai buat sebuah gelaran pertandingan liga ya. Bahkan sebelum pertandingan ini banyak banget ular berkeliaran di lapangan ini. Kenapa LIB menyetujui pakai stadion ini? Betul, memang nggak ada penonton di laga ini sebab Semen Padang masih dalam tahap atau masih masa hukuman ya. Tapi bagaimana dengan yang katanya profesionalisme yang PSSI gembar-gemborin kalau masih pakai stadion yang belum selesai dan belum layak? Kan masih banyak stadion yang lebih layak nih. Lalu kami juga akan menyoroti kontroversi di laga Persik Kediri kontra Persita Tangerang, duel dua tim ungu. Yang menarik adalah dalam laga ini tuh sebenarnya tensinya juga nggak terlalu panas-panas amat sih. Terbukti wasit cuma keluarkan 3 kartu kuning aja. Tapi kami pribadi nggak tahu nih apa yang menyebab terjadinya keributan di akhir laga antara asisten pelatih Persik Kediri dengan pemain Persita Irsyad Maulana. Cuma kalau dalam tayangan video sih ini kelihatan banget nih. Ada semacam pelemparan botol minuman ya yang dilakukan oleh Irsyad Maulana pada Hugo Samir ya. Atas aksi ini asisten pelatihnya Persik Kediri Alfiat pun gak tinggal diam. Akhirnya pun terjadi keributan dengan Irsyad Maulana dan akhirnya wasit pun memberikan 2 kartu merah pada 2 orang ini. Ada ini kok para lokal pride makin kesini makin aneh-aneh aja ya, ribut mulu. Dari Persebaya menang 2-1 atas Persis Solo. Uniknya 2 gol Persebaya ini dicetak oleh pemain yang baru aja sembuh dari cedera, Malik Rizaldi. Emang sih Malik Rizaldi yang nyetak gol, tapi kok malah Ucok yang jadi sorotan ya. 5 laga Ucok belum cetak gol cuy. Di laga ini saja Ucok ini dapat beberapa peluang, bahkan di babak kedua saja tercatat Ucok ini paling nggak dapat 3 peluang emas loh, tapi nggak bisa dikonversikan jadi gol. Ada apa ya dengan Ucok? Kalau secara permainan sih di babak pertama Persebaya ini masih jomplang ya. Lini tengah Persebaya ini masih kalah ya dengan lini tengahnya Persis Solo. Tapi di babak kedua memang terlihat lebih rapi dan cepat. Cuma sayang memang finishing yang jadi persoalan utama Persebaya. Jadi ya cuma itu aja ya yang bisa kami coba komentarin di laga Persebaya kontra Persis Solo ini. Nggak terlalu banyak juga sih. Intinya ya harus dicarikan solusi nih buat Persebaya bagaimana caranya agar bomber utama Persebaya ini bisa cetak gol secepatnya. Sebab kalau di 6 laga Ucok ini nggak bisa cetak gol. Nah ini akan menyamai apa yang dilakukan oleh Arsenio Valvot. Yakni 5 laga belum cetak gol. Barulah di pekan ke-6 Valvot ini cetak gol. Dan itu pun satu-satunya gol di Persebaya. Dan akhirnya di paruh musim Valvot ini dilepas oleh Persebaya. Nah, apakah nasib Ucok akan sama dengan Arsenio Valvot? Sementara bagi Persis Solo, ini adalah kekalahan keempat musim ini yang membuat kursi pelatih Milomir Cecilia semakin panas. Benjamin Mora digadang-gadang akan segera gabung Persis Solo dan menggantikan Milomir Cecilia. Apakah akan segera terjadi?
Dengan usainya laga ini, maka usai sudah seluruh pertandingan pekan kelima dengan catatan tersisa 3 tim yang belum terkalahkan hingga pekan kelima ini, yakni Borneo FC, Persebaya, dan Persib Bandung. Dari Persib Bandung, jelang lawan Port FC, ada 2 sosok yang jadi sorotan bobotoh saat ini. Yang pertama adalah pelatih Rangsan Viwa Coicok. Sebab Rangsan ini sempat akan ke Persib di 2009 silam, tapi waktu itu Aon lah sapaan Rangsan ini Aon ya, ini menolak ke Persib dengan alasan dia tuh nggak tahu banyak soal sepak bola Indonesia, alias Rangsan ini tuh takut main di Indonesia, yang akhirnya Persib pun malah memilih pakai Kosin dan Suco, tapi justru malah sukses di Persib. Yang kedua tentu saja Asnawi Mangku Alam. Ya, ini yang lagi jadi sorotan bobotoh sebab bukan rahasia umum lagi jika Persib sudah ajukan tawaran pada Asnawi, dan Asnawi pun kabarnya bersedia gabung Persib. Tapi itu tertunda lantaran belum dapat izin dari PSM dan Sintayong. Tapi memang sih Asnawi ini memenuhi janjinya untuk datang ke Bandung ya, meskipun bersama Port FC. Nah, ini pun sekaligus sebagai penjelasan yang dimana kami sempat bilang Asnawi ini musim depan akan ke Persib. Kita jelasin ya di sini. Jadi gini ya, awal musim ini sebenarnya sih dari musim kemarin sih pihak Persib itu melalui Teddy Cahyono memang intens ya lakukan komunikasi dengan Asnawi di Port FC. Persib ini membutuhkan Asnawi untuk menjadi bek kanan sebab di Persib cuma punya hand-hand. Asnawi waktu itu sih katanya nggak keberatan, bahkan setuju gabung Persib. Tapi entah apa penyebabnya, yang pasti kami pun nggak tahu ya, hingga bursa transfer ditutup, Asnawi pun nggak juga tiba di Persib. Nah, usut punya usut, entah ini benar atau tidak, kabarnya tuh ini ada sangkut pautnya dengan PSM dan Sintayong. PSM ini ternyata masih punya hak atas Asnawi, sementara kita tahu lah PSM itu masih punya aturan tak tertulis di mana seorang pemain PSM itu dilarang langsung ke Persib sebelum dia ini gabung ke klub lain dulu. Lalu Sintayong pun jadi alasan sebab kita tahulah ada hukum gak tertulis di mana jika pemain timnas di bawah asuhan Sintayong ini harus mendapatkan izin Sintayong dulu kalau memang mau main di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana status Asnawi sekarang? Yang kami tahu dari pihak Persib maupun pihak Port FC, kemungkinan besar, ini kemungkinan lo ya, Asnawi musim depan memang akan bermain di Persib, tapi dengan satu konsekuensi atau kondisi, yakni sudah dapat izin dari Sintayong. Nah, kalau musim depan ini dia ini nggak ke Persib, berarti memang Asnawi ini nggak dapat izin dari Sintayong. Nah, udah kami jelasin ya statusnya Asnawi, jadi jangan sampai simpang siur lagi. Jadi status Asnawi di Persib itu kalau nggak salah sih baru sekedar DP aja, itu pun Teddy Cahyono yang ngasih ya. Nah, masalahnya adalah sekarang Teddy Cahyono ini nggak di Persib. Apakah musim depan Asnawi jadi ke Persib atau enggak, itu yang kita belum tahu. Apakah masih dibantu oleh Teddy Cahyono untuk ke Persib atau enggak. Jadi kalau musim depan Asnawi ini nggak ke Persib, berarti ada 2 kemungkinan. Yang pertama memang Sintayongnya nggak mengizinkan, yang kedua emang ada putus hubungan atau kontak ya dengan Teddy Cahyono sebagai orang yang waktu itu nawarin ke Asnawi ya. Tapi kalau musim depan Asnawi jadi ke Persib, berarti memang dari kemarin-kemarin udah gol, cuma nunggu kontraknya habis aja kali ya di Port FC. Jadi ya kita tunggu aja musim depan apakah memang jadi atau enggak. Pertama, saya sangat senang bisa bermain di Bandung, dan tentunya harapan saya juga yang besok bisa kedua tim bisa menampilkan yang terbaik, dan saya juga berharap stadion bisa full di pertandingan besok karena ya ini adalah pertandingan yang sangat baik buat kedua tim. Ini juga adalah tim yang kuat, tim yang banyak di pemain-pemain tim nasional, dan saya juga banyak kenal pemain di sini, dan ya harapan saya besok kita bisa memberikan yang terbaik buat fans, buat seluruh masyarakat Indonesia, dan buat seluruh fans Port FC.
Oke, di segmen selanjutnya ini kita akan coba sedikit menjelaskan yang lagi rame ya. Ini jangankan orang awam ya, orang yang baru paham bola. Bahkan yang namanya politikus aja ini belum tentu mereka paham loh soal ini. Yakni soal status pemain timnas. Kan status pemain timnas itu yang dibilang naturalisasi. Nah, kita akan coba jelaskan. Sebenarnya ada status seperti apa saja sih untuk pemain timnas itu? Jadi dalam buku Undang-Undang Kewarganegaraan ada 4 istilah untuk warga Indonesia. Yang pertama adalah keturunan langsung, yakni orang-orang yang memang lahir di Indonesia, memiliki ayah dan ibu orang Indonesia dan besar pun di Indonesia. Atau istilahnya sekarang ini disebut local pride alias murni lokal. Yang kedua ada namanya naturalisasi. Mereka adalah orang-orang asing yang bukan warga Indonesia, bahkan tak memiliki darah Indonesia dan tak memiliki darah keturunan atau garis keturunan Indonesia, tapi dipindah kewarganegaraan ke Indonesia dengan jalur yang namanya naturalisasi dengan syarat-syarat yang sudah tertulis. Seperti salah satunya adalah menetap selama 5 tahun di Indonesia berturut-turut tanpa putus atau 10 tahun tinggal di Indonesia dengan jeda. Contohnya pemain naturalisasi itu adalah Beto Gonçalves, Christian Gonzalez, McLeod, dan lain-lain ya. Yang ketiga yang namanya diaspora. Diaspora itu adalah orang-orang yang memiliki darah keturunan Indonesia atau orang-orang yang memiliki garis keturunan Indonesia tapi lahir dan tinggalnya di luar negeri. Tapi garis keturunan pun ini sekarang dibatasin ya. Kalau dulu sih mungkin masih bisa sampai buyut, kalau sekarang nggak bisa nih. Cuma sampai kakek nenek aja. Kalau misalnya darah keturunan dari buyut itu udah nggak bisa disumpah WNI untuk masuk ke timnas. Nah, mereka ini orang-orang yang saat ini ada di timnas Indonesia semuanya diaspora ya. Proses untuk masuk timnasnya pun pemain diaspora itu ada 2 cara. Yang pertama melakukan sumpah WNI dengan cara melepaskan paspor lamanya ke paspor Indonesia bagi yang sudah pernah membela timnas suatu negara atau punya paspor suatu negara. Atau yang kedua dengan cara langsung disumpah WNI kalau memang dia belum punya paspor negara sebelumnya. Makanya diaspora itu adalah orang Indonesia murni. Yang keempat ada yang namanya pemain blasteran. Mereka adalah orang-orang yang ayah atau ibunya ini orang asing tapi menikah dengan orang Indonesia. Nggak peduli nih si pemain ini lahir di mana, mau lahir di Indonesia, mau lahir di luar. Yang penting salah satu orang tuanya masih tercatat sebagai warga Indonesia dan punya KTP Indonesia, maka dia bisa langsung masuk ke timnas Indonesia. Nah, pemain-pemain seperti ini di timnas Indonesia sekarang itu mungkin ada yang namanya Ronaldo Kuate, Hugo Samir, ataupun juga Elkan Bagot ya. Mereka ini murni orang Indonesia sebab salah satu orang tuanya adalah orang Indonesia dan masih tercatat sebagai warga Indonesia. Yang kelima ada yang namanya keturunan Blichver. Keturunan Blichver ini adalah orang-orang yang memang nggak memiliki darah Indonesia sama sekali. Bukan cuma dari buyut, kakek nenek, orang tua, itu nggak ada darah Indonesia sama sekali. Tapi orang-orang ini bisa dimasukkan ke timnas Indonesia dengan syarat kakek atau neneknya, ibu atau bapaknya ini lahir di Indonesia. Jadi keturunan Blichver ini memang pemain masuk ke timnas karena ibu bapaknya atau kakek neneknya itu cuma lahir di Indonesia. Contoh aja Martin Paes lah. Martin Paes ini tuh nggak ada darah Indonesianya sama sekali ya. Tapi Martin Paes ini ketolong karena neneknya lahir di Kediri. Maka neneknya disebut orang Kediri dan Martin Paes itu keturunan Kediri.
Gimana? Udah sedikit paham ya? Semoga ini bisa membantu dan bisa menjelaskan, menambah ilmu juga, dan juga gak gampang diperbodoh oleh orang-orang yang memang gak ngerti tata cara atau aturan yang namanya untuk kewarganegaraan. Sebab dalam Undang-Undang Republik Indonesia itu nggak ada yang namanya naturalisasi diaspora dan lain-lain. Cuma ada satu kata doang, pewarganegaraan. Nah, pewarganegaraan ini dibagi 5 kategori yang udah kami jelaskan tadi ya.